Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sofia Novita dari kelas 2M Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati. Di video kali ini, saya akan membahas pertemuan 10 tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Langsung saja ke video pembahasan materinya. Manajemen pengetahuan dapat didefinisikan sebagai seperangkat budaya organisasi yang saling berinteraksi dalam pemanfaatan pengetahuan secara efektif sehingga dapat meningkatkan dampak pengetahuan yang dimiliki organisasi pada pencapaian tujuan organisasi. Tobing 2007, dalam NISA 2016, manajemen pengetahuan adalah pengelolaan knowledge perusahaan dalam menciptakan nilai bisnis dan menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan proses penciptaan, pengkomunikasian, dan pengaplikasian semua knowledge yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan bisnis. Manajemen pengetahuan ini bisa kita artikan sebagai serangkaian alat, strategi, dan metode untuk mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, membagikan, dan juga meningkatkan informasi yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu konsep budaya manajemen pengetahuan. Menurut Stoner, budaya sebagai kompleksitas asumsi, tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Dan menurut Mulyono, budaya adalah pola sebuah suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Manajemen mencakup 5 hal. Yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang kelima, melaksanakan berbagai peran antara pribadi informasional dan memutuskan. Pengetahuan merupakan keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Selanjutnya, manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Selanjutnya, budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Materi yang terakhir yaitu unsur budaya sharing pengetahuan. Unsur budaya sharing pengetahuan dibagi menjadi 5. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemauan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan.
Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang terakhir atau yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Baik, itu pembahasan materi untuk pertemuan 10. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.